Pagi, siang, sore, dan malam kembali bersama saya Imadilana Prasetya. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan duplicating film, duplicating film radiografi. Jadi duplicating film dari segi judulnya materi kali ini sudah mungkin rekan-rekan sekalian bisa tebak ya. Materi ini adalah merupakan proses menduplikasi atau menggandakan film radiograf konvensional. Jadi film radiograf konvensional kalau zaman sekarang yang sudah berteknologi digital itu tinggal print aja banyak, atau mau diduplikasi berapa film pun bisa ya dengan satu kali klik. Namun dari teknik konvensional ini perlu rekan-rekan ketahui bagaimana caranya untuk melakukan proses duplicating film ya. Nanti ada dua jenis proses ya yang akan bisa dilakukan untuk proses duplicating film ini. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita akan bahas apa itu duplikasi. Seperti yang tadi saya katakan, duplikasi adalah suatu teknik untuk menghasilkan atau membuat salinan atau menggandakan atau membuat kopi ya salinan berupa radiograf dari radiograf aslinya dengan kualitas yang relatif sama ya. Kalau bilang sama sekali itu untuk di digital mungkin bisa ya, tapi kalau di radiografi konvensional ini tidak bisa kualitasnya benar-benar 100% sama, itu tidak bisa. Jadi dia mendekati kualitas radiograf aslinya. Oke, jadi duplikasi di sini ada dua metode ya. Jadi ada metode fotografi dan ada radiografi. Kemudian dari segi hasil akhir, duplikasi juga dibagi menjadi 3 jenis ya. Enlargement copy itu adalah ukuran hasil duplikasi yang lebih besar daripada aslinya. Facsimile copy yaitu ukuran hasil duplikasi sama dengan aslinya. Nah, ini yang akan kita lakukan ya, facsimile copy. Kemudian yang ketiga, ini miniatur copy. Namanya miniatur yaitu ukuran hasil duplikasinya lebih kecil daripada aslinya. Jadi kedua ini saya belum pernah melihat ya yang melakukan di radiografi konvensional. Itu tekniknya saya rasa lebih ribet ya. Jadi kalau di digital radiografi atau komputer radiografi ini juga kayaknya lebih mudah ya. Jadi tinggal memperkecil, memperbesar ya, tinggal diatur scalingnya, itu sudah bisa. Nah, sekarang kita fokus ke facsimile copy aja ya. Jadi kita akan melakukan duplikasi radiograf ya. Suatu radiograf akan diduplikasi dengan ukuran yang sama dan mendekati kualitas aslinya. Jadi rekan-rekan tolong perhatikan. Oke. Fungsi, sebelum masuk ke tekniknya, saya akan jelaskan dulu bagaimana fungsi dari duplikasi. Jadi fungsi dari duplikasi ada dua bagian, yaitu bagian utamanya berupa membuat salinan dari radiograf ya, dan yang asli menjadi ada salinannya ya. Jadi itu fungsinya pertama. Dan fungsi lainnya adalah yang pertama itu untuk kebutuhan medis ya. Jadi itu kemungkinan diperlukan untuk demonstrasi ya, untuk pameran gitu ya, untuk pendidikan ya, pelatihan. Oke, ini bisa digunakan fungsi duplikasi. Oke. Untuk kebutuhan medis, sebelum saya lanjut ya, untuk kebutuhan medis, jadi saya contohkan seperti ini. Untuk kebutuhan medis, jika ada suatu kasus yang langka ya, kemudian dokter di rumah sakit A, di rumah sakit asal ya, ini ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan kasus tersebut. Nah, kemudian kalau pasien ini akan dirujuk, maka ini bisa diperlukan. Jadi itu keperluan untuk kebutuhan medis. Nah, kemudian untuk kayak seperti di kampus ya,
pendidikan, pelatihan, termasuk juga pameran dan demonstrasi. Nah, ini kasus-kasus pasien yang ada di rumah sakit itu mungkin bisa diduplikasi untuk dijadikan bahan untuk pendidikan, pelatihan. Oh, ini loh teknik pemeriksaan ini hasil radiografnya harus seperti ini gitu misalnya. Untuk pameran contohnya hasil ronsennya istrinya William Conrad Ronson gitu ya. Nah, itu juga digunakan sebagai pameran, itu salah satunya, atau kasus-kasus langka lah. Kemudian kita lanjut ke tekniknya ya. Jadi teknik radiografi dan fotografi pada duplikasi film ini dibedakan ya. Jadi kalau kita menggunakan radiografi, kita memerlukan pesawat sinar X ya. Ini yang paling penting, pesawat sinar X, karena kita melakukan expose. Kemudian kalau teknik fotografi, kita menggunakan sumber cahaya. Nah, perbandingannya bagaimana? Kok bisa pakai sumber cahaya dan pesawat sinar X? Jadi simpelnya seperti ini. Kalau teknik radiografi, kita memerlukan kaset, di mana di dalam kaset tersebut terdapat intensifying screen yang akan mempendarkan cahaya jika terkena sinar X. Nah, itu prinsipnya. Sedangkan teknik fotografi, dia tidak menggunakan sinar X, tapi dia melakukan proses penyerapan cahaya melalui sumber cahaya langsung. Jadi film akan terbakar ketika terkena cahaya, itu prinsipnya. Entah cahaya dari intensifying screen atau sumber cahaya lainnya. Nah, kalau di teknik fotografi karena tidak menggunakan sumber cahaya yang berasal dari intensifying screen yang terkena sinar X, maka dia bisa digunakan sumber cahaya lainnya. Namun prosesnya itu melalui perhitungan khusus ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk teknik radiografi, kita memerlukan radiograf aslinya, kemudian kaset dan film baru, serta kertas hitam sesuai dengan ukuran radiograf aslinya dan sesuai dengan ukuran kaset. Kemudian pesawat sinar X siap pakai, perlengkapan processing film, baik automatic processing maupun manual processing bebas. Kemudian kalau teknik fotografi ya, jadi sama ya, kita memerlukan radiograf aslinya, film baru dan kertas hitam, ini tanpa adanya kaset. Kemudian ada kaca ya, kemudian sumber cahaya ini bisa berupa flashlight atau center atau lampu ruangan ya, di kamar gelap itu boleh. Kemudian perlengkapan processing. Oke, saya lanjutkan. Kita bahas ke prosedurnya dulu. Jadi yang pertama kita perlu lakukan membuat sebuah radiograf yang akan menjadi objek duplikasinya. Artinya kita sudah punya dulu radiograf asli yang ingin diduplikasi. Prosedur kedua, kita membuat masking filmnya ya. Jadi membuat masking film ini di dalam kamar gelap, ini buka kaset, kemudian ambil kertas hitam, letakkan di bagian bawah, letakkan film baru, letakkan kertas hitam kembali, kemudian radiograf asli sebagai objek duplikasi yang berada paling atas. Jadi di dalam kaset itu ditumpuk semuanya. Ini untuk prosedur radiografi. Kemudian tutup kaset dan expose tanpa objek, faktor eksposi yang menghasilkan densitas +1. Jadi densitas, kalau misalnya tadi radiograf manus gitu ya, kita gunakan QV-nya 50, MA-nya 100, second-nya 0,6. Jadi kita bisa sesuaikan ini ya, bisa disamakan. Kemudian kita gunakan radiograf baru ya, atau masking yang hasil diekspos tadi itu diproses di kamar gelap. Nah, setelah proses masking, kemudian di dalam kamar gelap kita lakukan kembali hal yang sama, namun kita masukkan film maskingnya yang paling atas. Kalau tadi film aslinya, sekarang film maskingnya yang paling atas. Jadi itu diekspos kembali dengan faktor eksposi yang sama ya. Jadi proses menduplikasinya itu berasal dari masking ya. Masking itu adalah film positif ya. Jadi mungkin di teknik subtraksi di semester awal sudah
pernah saya jelaskan. Nah, oke. Jadi hasil duplikasi radiograf. Jadi ini yang pertama adalah radiograf aslinya, ya. Ini yang akan diduplikasi foto antara klavikula atau klavikula ini ya. Kemudian ini adalah maskingnya. Jadi masking inilah yang akan diduplikasi seperti itu. Ya, ini hasil duplikasinya. Jadi ini akan menjadi duplikasi. Jadi hasil duplikasinya ini setidaknya mendekati lah gambar aslinya seperti itu. Tapi kalau ada kasus-kasus tertentu kan muncul, misalnya ada tumor paru gitu di bagian sini ya. Jadi itu yang akan dilihat secara tergantung kebutuhannya ya. Kalau kebutuhan medis seperti itu, kalau kebutuhan pameran ya seperti ini saja. Oke, kita lanjut ke teknik fotografinya. Kalau tadi kita pakai sinar X yang diekspos ya. Nah, kalau ini sama ya, kita membuat radiograf yang akan diduplikasi, kita harus punya dulu objek aslinya. Kemudian pada proses pembuatan radiograf positif atau maskingnya, kita masuk dulu di kamar gelap ya. Kita bawa film yang radiograf aslinya, kemudian kita letakkan film dengan urutan radiograf asli, kemudian film yang baru, kemudian kertas hitam dalam posisi yang simetris. Kemudian kita bisa nyalakan sumber sinar ya. Ini bisa flash HP atau lampu ruangan cuman 1 detik saja. Kemudian setelah itu kita proses film barunya. Jadi film barunya ini kita proses, itu baru jadi maskingnya ya. Masking. Kemudian kita lanjutkan ke proses duplikasi. Hampir sama prosesnya, cuman perbedaannya kalau tadi menggunakan radiograf asli, sekarang kita menggunakan film masking atau radiograf maskingnya. Ya, jadi kedua prosedur antara teknik duplikasi melalui radiografi dan fotografi itu sebenarnya sama urutannya. Cuman perbedaannya adalah pada penggunaan sumber ya, sumber sinarnya. Ada yang menggunakan sumber radiasi, ada yang menggunakan fotografi. Oke. Nah, ini hasil sama ya sebenarnya ya. Kalau hasil fotografinya ini masking dan hasil aslinya, jadi ini sama dengan prosesnya seperti ini. Oke, kita masuk ke sesi terakhir ya, alasan dilakukannya duplikasi. Jadi duplikasi ini merupakan dari radiograf yang mungkin diperlukan untuk sejumlah alasan seperti tadi yang saya katakan, untuk transfer dengan pasien ke rumah sakit lain ya, mungkin radiografinya perlu disimpan di rumah sakit awal ya atau asal, atau mungkin ada kasus-kasus tertentu yang perlu dipelajari lebih detail oleh dokter di rumah sakit asal. Nah, tapi pasiennya perlu dirujuk atau ditransfer. Nah, itu perlu dibuatkan duplikasi. Yang kedua, untuk tampilan dalam pameran ya, sebagai arsip film atau X-ray museum atau contoh patologi langka gitu ya. Dan tadi juga untuk publikasi dalam buku ajar atau jurnal belajar gitu ya. Kemudian untuk tujuan pengajaran radiografi ya, seperti saat ini ya. Nah, ini juga perlu dilakukan alasan untuk dilakukannya duplikasi. Oke. Dan tentu saja duplikasi ini sangat berpengaruh terhadap pasien ya, ketika kita memerlukan pemeriksaan yang dengan gambar yang sama gitu. Jadi pasien tidak perlu mendapatkan radiasi kembali untuk mendapatkan hasil pemotretan yang kedua ya. Oke, itu alasannya. Sekarang syaratnya, kalau tadi kita udah bahas bagaimana prosedurnya, bagaimana prosesnya. Jadi syarat yang harus dimiliki oleh duplicating film ini
untuk mendapatkan kualitas duplikasi yang mendekati radiograf objek aslinya, yaitu yang pertama, radiograf aslinya harus memiliki densitas yang baik dan sesuai dengan kriteria radiograf ya. Jangan istilahnya overexpose, jangan underexpose. Jadi kalau underexpose kita mau duplikasi susah. Kemudian kalau overexpose juga sama, susah nanti kita mau cari kualitas gambar yang baik. Kemudian dari segi radiografi, susunan kertas film dan film baru dan film asli pada kaset itu tidak boleh acak ya, karena dapat menggagalkan proses. Misalnya film barunya paling bawah, film barunya paling atas, terus film aslinya paling bawah. Nah itu tidak akan jadi gambarnya nanti, dan berbalik-balik yang lainnya. Jadi itu akan menggagalkan proses. Kemudian faktor eksposisi juga harus diperhatikan dengan teliti. Second harus paling sedikit mendekati 1 detik ya, mendekati ya. Kalau misalnya tadi saya contohkan 0,6 ya yang digunakan, jadi harus mendekati 1 detik, atau ditambahkan biar meningkat densitasnya dari sebelumnya, boleh juga jadi 0,8, nggak apa-apa, tergantung keperluan. Jadi kalau tadi kan simulasi, jadi pengambilan secondnya itu mendekati 1 detik. Kemudian pengambilan film baru untuk proses tidak boleh keliru dengan film aslinya. Jangan sampai nanti yang dicuci malah kertas hitamnya ya, atau yang dicuci malah film aslinya. Itu juga penting ya, tidak boleh keliru. Harus kita ingat bagaimana urutannya tadi. Kemudian perlakuan selama processing film ini harus hati-hati dan sering mengecek gambaran laten yang dengan bantuan safety light agar hasil yang radiografnya ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah ini susunan untuk fotografi ya. Jadi ada kaca, kemudian original radiograf, radiograf aslinya yang mau diduplikasi, kemudian ada kertas hitam, bahan alas lah ya. Ini bisa diurutkan, dilihat. Oke, pada saat duplikasi untuk teknik fotografi, film baru dan film aslinya harus benar-benar presisi ya. Itu juga menjadi satu kunci, karena nanti akan menyebabkan blur atau pergeseran nanti, tidak tepatnya pada posisi ukuran film yang sama. Kemudian waktu menyalakan lampu juga harus cepat mungkin supaya film tidak terbakar ya. Kalau maksimal itu di 1 detik, sama seperti halnya di teknik radiografi ya, secondnya itu mendekati 1 detik. Kalau di sana kan lebih bisa gampang kita atur. Kalau ini tangan kita tidak cepat, maka ada kemungkinan risiko terbakar pada filmnya. Kemudian perlakuan pada processing film juga harus hati-hati ya. Jadi dalam mengecek gambaran bayangan laten ini harus diperlukan safety light untuk kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Oke, mungkin sekian materi kali ini. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan teknik substraksi ya, yang kurang lebih sama prosedurnya, cuman perbedaannya nanti kita akan lihat di video berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.